Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Yunita dan ada Ismi, Gilang dan Rizky. Di sini kami akan menjelaskan tentang troubleshoot statics. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu 6.0. 16.0 ini introduction-nya yaitu we solve iText this module. Jadi di sini tuh kita sudah mencapai pada modul terakhir yaitu dalam kursus switching, routing, and wireless essentials. Jadi pada kursus ini kita ini diberitahukan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam yang kita butuhkan untuk menyiapkan switch dan router, termasuk perangkat nirkabel pada jaringan yang kita sedang kembangkan. Jadi, apa yang menjadikan administrator jaringan yang baik menjadi administrator yang hebat? Jadi, kemampuan untuk mencegah masalah secara efektif, cara terbaiknya untuk memperolehkan keterampilan selalu memecahkan masalah. Dalam modul ini, kita dapat memecahkan masalah root statics dan default. Ada pemeriksaan sintaks, pelacak, paket, dan lab praktek yang tempat kita dapat mengasahkan keterampilan memecahkan masalah. Mari kita mulai saja pada what will I learn to do in this module. Pada judul ini, judul modulnya itu memecahkan masalah root statics dan default. Lalu pada modul ini nih memecahkan masalah konfigurasi root statics dan default. Pada topik titlenya itu pemeriksaan paket dengan root statics, yaitu di sini akan dijelaskan bagaimana root memproses paket ketika root statics dikonfigurasikan. Lalu yang terakhir ada memecahkan masalah konfigurasi root statics dan default FFP4, yaitu pemecahkan masalah umum konfigurasi root statics dan default. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Rizky Noval. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya pada modul 16.1, yaitu pemrosesan paket dengan rute statik. Nah, pertama yaitu rute statik dan penerusan paket. Nah, sebelum menyelami bagian pemecahan masalah dari modul ini, topik ini memberikan tujuan singkat tentang bagaimana paket diteruskan dengan rute statik pada gambar ini. Nah, berikut adalah penjelasan proses penerusan paket dengan rute statik seperti yang ditunjukkan dalam video di atas tadi. Yang pertama yaitu paket interface Gigabit Ethernet 0/0/0 R1. Paket tiba di sana. Nah, lalu R1 tidak memiliki rute khusus jaringan tujuan 192.168.2.0/24. Oleh karena itu, R1 menunjukkan rute statik default. R1 merangkum paket dalam bingkai baru karena tautan ke R2 adalah tautan titik ke titik atau point to point. Nah, R1 menambahkan alamat AL1S untuk alamat tujuan layer 2. Nah, yang keempat yaitu frame diteruskan keluar dari interface serial 0/1/0. Paket tiba pada interface serial 0/1/0 di R2. Lalu R2 mendekapulasi bingkai dan mencari rute tujuan. R2 memiliki rute statik ke 192.168.2.0/24 dari interface serial 0/1/1.
R2 merangkum paket dalam bingkai baru karena tautan ke R3 adalah tautan point to point. R2 menambahkan alamat AL1S untuk alamat tujuan layer 2. Lalu yang 7, frame diteruskan keluar dari interface serial 0/1/1. Paket tiba di antarmuka serial 0/1/1 di R3. Nah, lalu R3 mendekapulasi bingkai dan mencari rute ke tujuan. R3 memiliki rute yang terhubung ke 192.168.2.0/24 dari antarmuka Gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu R3 mencari entry table ARP untuk 192.168.2.10 guna menemukan alamat media access control MAC-nya. Lalu layer 2 untuk PC3, jika tidak ada entry, R3 mengirimkan permintaan address resolution protocol atau ARP dari antarmuka Gigabit Ethernet 0/0/0 dan PC3 merespon dengan balasan ARP yang menyertakan alamat MAC PC3. Lalu R3 merangkum paket dalam bingkai baru dengan alamat MAC interface Gigabit Ethernet 0/0/0 sebagai alamat lapisan 2 sumber dan alamat MAC PC3 sebagai alamat MAC tujuan. Lalu yang terakhir, frame diteruskan keluar dari antarmuka Gigabit Ethernet 0/0/0. Paket tiba pada interface card antarmuka jaringan NIC PC3. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang troubleshoot IP versi 4 static and default route configuration, yaitu tentang memecahkan masalah konfigurasi rute statis dan default pada IP versi 4. Jadi untuk bagian pertama itu ada network change ataupun perubahan jaringan. Jadi seberapa baik kita mengatur jaringan, jadi kita harus siap untuk memecahkan suatu masalah. Jadi jaringan itu seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan statusnya berubah. Misalnya interface dapat gagal atau penyedia layanan memutuskan koneksi. Jadi link dapat menjadi terlalu overstarted atau administrator dapat memasukkan konfigurasi yang salah. Bila terjadi perubahan pada jaringan konektivitas, maka konektivitas dapat terputus. Administrator jaringan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi untuk menemukan dan menyelesaikan masalah ini, seorang administrator jaringan harus memahami berbagai alat untuk membantu dan mengisolasi masalah perutuhan dengan cepat. Lalu selanjutnya ada common troubleshooting commands, yaitu perintah pemecahan masalah yang umum. Jadi perintah pemecahan masalah iOS yang umum itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada ping, lalu trace route, lalu show IP route, show IP interface brief, dan juga show CDP neighbor detail. Jadi pada gambar ini, pada gambar topologi ini, jadi topologi ini adalah topologi yang digunakan untuk mendemonstrasikan perintah-perintah yang sudah diberitahu tadi, yaitu ada ping, trace route, show IP route, show IP interface brief, dan juga show CDP neighbors detail. Jadi yang pertama itu ada ping. Jadi pada contoh ini menghasilkan hasil ping dari interface LAN router 3. Jadi extended ping yang disempurnakan dari ping utility.
Jadi extended ping ini memungkinkan kita untuk menentukan alamat IP address, source IP address, sumber untuk paket. Ini ada contoh penggunaannya, yaitu ping 192.168.2.1, lalu source-nya atau sumbernya itu 172.16.3.1, lalu ini outputnya adalah sukses, rate is 100%, 5/5, di mana ping dari router 1 ini telah berhasil. Lalu selanjutnya ada trace route atau pelacakan rute. Jadi pada contoh ini menghasilkan hasil trace route dari router 1 ke LAN 3. Jadi di sini bisa dilihat bahwa setiap hop route itu mengembalikan balasan ICMP. Lalu selanjutnya ada show IP route. Jadi pada perintah show IP route ini menampilkan contoh dari routing table yang ada pada router 1. Di mana ini ada 172.16.2.0/24 itu adalah directly connected dari serial 10/1/0. Lalu selanjutnya ada show IP interface brief. Jadi pada show IP interface brief contoh ini itu menampilkan seluruh interface yang ada pada router 1 dan melihat bahwa setiap interface yang ada pada router 1 ini memiliki status up ataupun aktif. Lalu selanjutnya adalah show CDP neckboards. Jadi pada perintah show CDP neckboards itu menyediakan daftar perangkat Cisco yang terhubung langsung ataupun directly connected. Jadi pada bagian show CDP neckboards itu menghasilkan daftar perangkat Cisco yang terhubung langsung ataupun directly connected. Jadi perintah ini memvalidasi konektivitas pada layer 2. Misalnya jika perangkat neckboards itu tercantum di dalam output perintah tetapi tidak dapat di-ping, maka pengalamatan pada layer 3 harus diselidiki atau diinvestigasi. Jadi ini adalah daftar-daftarnya. Jadi ini adalah daftar dari directly connected. Lalu selanjutnya ada solve connectivity problem ataupun memecahkan masalah konektivitas. Jadi menemukan rute yang hilang atau salah konfigurasi adalah proses yang relatif mudah jika tools yang tepat digunakan secara metodis. Misalnya penggunaan di PC1 melaporkan bahwa ia tidak dapat mengakses ke sumber daya pada LAN router 3. Dan hal ini dapat dikonfirmasi dengan melakukan ping ke interface LAN router 3 menggunakan interface LAN router 1 sebagai sumbernya ataupun sebagai source. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan topologi pada gambar ini yang sebelumnya sudah diberikan untuk menunjukkan cara memecahkan masalah konektivitas. Jadi di sini ada beberapa tahap untuk memecahkan masalah konektivitas. Yang pertama itu ada ping the remote LAN. Jadi administrator dapat menguji konektivitas antara dua LAN dari router 1 dan bukan dari PC1. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan mengarahkan ping dari interface Gigabit Ethernet 0/0/0 pada router 1 ke interface Gigabit Ethernet 0/0/0 pada router 3. Seperti yang ditunjukkan pada contoh ini.
Jadi hasil pada ping ini menunjukkan bahwa tidak ada konektivitas antara kedua LAN, yaitu LAN pada router 1 ke router 3. Jadi di sini tidak ada hubungan atau tidak terhubung. Lalu selanjutnya ada ping the next hop router ataupun ping router hop yang berikutnya. Jadi pada langkah ping the next hop router ini, jadi kita akan ping ke interface serial 0/1/0 pada router 2, dan di sini menunjukkan bahwa ping tersebut berhasil. Jadi ping ini bersumber dari interface serial 0/1/0 pada router 1. Jadi oleh karena itu masalahnya bukan pada hilangnya konektivitas antara router 1 dan router 2. Lalu selanjutnya adalah ping router 3. Ping LAN router 3 dari serial 0/1/0. Jadi di sini ping dari router 1 ke interface router 3 yaitu pada IP 192.168.2.1. Ini menunjukkan bahwa ping tersebut berhasil. Jadi ping ini bersumber dari interface serial 0/1/0 pada router 1. Jadi router 3 memiliki rute kembali ke jaringan antara router 1 dan juga router 2, yaitu 172.6.2.0/24. Ini mengkonfirmasi bahwa router 1 dapat mencapai LAN jaringan jauh pada router 3. Namun paket yang bersumber dari LAN pada router 1 itu tidak dapat mencapainya. Ini menunjukkan bahwa router 2 ataupun router 3 itu mungkin memiliki rute yang salah atau hilang ke LAN pada router 1. Lalu selanjutnya ada verify the router 2 routing table. Jadi pada langkah selanjutnya ini adalah melakukan penyelidikan pada tabel routing table dari router 2 dan juga router 3. Jadi routing table untuk router 2 itu ditunjukkan dalam contoh ini. Jadi perhatikan bahwa jaringan 172.16.0/24 itu telah dikonfigurasi menggunakan alamat hop next 192.168.1.1. Oleh karena itu, paket yang ditunjukkan ke jaringan 172.16.3.0/24 itu dikirim kembali ke router 3, bukan ke router 1. Lalu selanjutnya ada correct the router 2 static route configuration, yaitu memperbaiki konfigurasi pada router statik, yaitu pada router 2. Nah, jadi pada konfigurasi yang berjalan ini memang mengungkapkan bahwa pernyataan rute IP atau IP route yang salah. Jadi rute yang salah akan dihapus dan rute yang benar kemudian akan dimasukkan sebagai penggantinya. Selanjutnya ada verify new static route is installed, yaitu verifikasi rute statik baru yang telah terpasang. Jadi tabel routing pada router 2 itu diperiksa sekali lagi dan mengkonfirmasi bahwa entry route ke LAN pada router 1 yaitu dengan 172.16.3.0 itu sudah benar dan mengarahkan ke router 1. Lalu selanjutnya adalah ping the remote LAN again. Jadi di sini kita melakukan ping kembali dan memastikan bahwa konfigurasi yang telah kita lakukan, konfigurasi baru yang telah kita lakukan itu benar atau tidak, dan di sini pingnya berhasil atau tidak. Selanjutnya di sini kita melakukan ping dari router 1 yang bersumber atau source-nya itu dari Gigabit Ethernet 0/0/0 yang digunakan untuk memverifikasi bahwa router 1 ini dapat mencapai interface pada LAN 3. Sebagai langkah terakhir dalam konfirmasi,
Jadi pengguna pada PC1 juga harus menguji konektivitas ke LAN dengan IP 192.168.2.0/24. Itu adalah interface-nya. Lalu di sini kita melakukan ping ke IP 192.168.2.1 dengan source atau sumbernya dari Gigabit Ethernet 0/0/0. Jadi di sini menunjukkan bahwa ping telah berhasil terkirim. Jadi konfigurasi yang telah kita lakukan dan perubahan yang telah kita lakukan dalam perbaikan tadi sudah membuat router 1 ini terhubung ke LAN router 3. Sini saya akan menjelaskan mengenai what did I learn in this module. Apa yang kita pelajari, yang telah kita pelajari dan kita dapat di modul ini. Yang dimana kita mempelajari mengenai pemrosesan paket status root. Yang dimana pertama itu setelah paket tiba pada antarmuka R1 tidak memiliki rute khusus ke jaringan tujuan. Oleh karena itu, R1 menggunakan rute status default di sini. Selanjutnya R1 merangkum encapsulates the packets, yaitu merangkum paket dalam bingkai baru, karena tautan ke R2 adalah tautan ke titik R1 menambah alamat untuk all S1S address di sini untuk alamat tujuan layer 2. Selanjutnya frame diteruskan dari antarmuka yang sesuai. Paket tiba di antarmuka pada R2. Selanjutnya R2 dekapulasi bingkai dan mencari rute ke tujuan. Dengan R2 memiliki rute statis ke jaringan tujuan melalui salah satu antarmukanya. Selanjutnya R2 merangkum paket dalam bingkai baru karena tautan ke R3-nya mentautan ke titik. Yang dimana R2 di sini menambahkan alamat all untuk 1S untuk alamat tujuan layer 2. Frame di sini diteruskan dari antarmuka yang sesuai paket tiba di R3. Yang di sini selanjutnya R3 mendekapulasi bingkai dan mencari rute ke tujuan. R3 di sini memiliki rute yang terhubung ke jaringan tujuan melalui salah satu antarmuka. Selanjutnya R3 di sini loop mencari entry tabel ARP untuk jaringan tujuan guna menemukan alamat MAC layer 2 untuk PC3 di sini. Yang dimana jika tidak ada entry, R3 mengirimkan permintaan ARP dari salah satu antarmuka dan PC3 merespon dengan balasan ARP yang menyertakan alamat MAC pada PC3-nya di sini. Selanjutnya R3 di sini di encapsulation merangkum paket dalam bingkai baru dengan alamat MAC antarmuka yang sesuai sebagai lapisan layer 2 sumber dan alamat MAC pada PC3 sebagai alamat MAC tujuannya. Di sini frame diteruskan dari antarmuka yang sesuai, yang dimana paket tiba di antarmuka kartu antarmuka jaringan NIC di PC3 dengan memecahkan masalah konfigurasi statis dan default IP 4-nya. Di sini jaringan seringkali mengalami kejadian yang dapat menyebabkan status berubah. Antarmuka dapat gagal atau penyedia layanan memutuskan koneksi. Tautan dapat menjadi terlalu jenuh atau administrasi dapat memasukkan konfigurasi yang salah di sini. Yang dimana iOS yang umum meliputi cara berikut. Yang pertama, ping melakukan tracer
root, yang kedua show IP root, yang keempat show IP interface brief, yang kelima yaitu show CDP network details. Di sini terdapat kuis untuk mengecek pemahaman kita mengenai troubleshoot static default root, yang dimana which the scan correctly identifies the order of the step that a router will perform when I retrieve a packet on Ethernet interface. The answer is dan di sini urutan manakah yang benar untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah yang akan dilakukan router saat menerima paket pada antarmuka internet. The answer is yang pertama itu urutannya the router akan mana ya? The router examines the destination MAC address to the router identify the field. 3. The router encouples the internet frame. 4. The answer is ini, yang dimana router memeriksa alamat MAC tujuannya dengan router mengidentifikasi bidang jenis Ethernetnya di sini. Yang ketiga, yang dimana router mendekapulasi bingkai Ethernet dengan router memeriksa alamat IP tujuannya. Di sini switch 3 iOS troubleshooting command can help to solve problems with a static root. Yang dimana 3 perintah pemecahan masalah iOS mana yang dapat membantu mengisolasi masalah. Di sini disuruh pilih 3 yang dimana yang sudah kita ketahui tadi, yaitu the answer is ping, show IP root, and show IP brief. Yang dimana nomor 3 di sini network administrator has added a static root to an Ethernet LAN that is connected to a adjacent root. However, then the root is not shown in the routing table. Which command would the administrator use to verify to that the exit interface is hub? Yang dimana di sini seorang administrator jaringan telah memasukkan rute statis ke LAN yang terhubung ke router. Namun di rute tersebut tidak ditampilkan dalam tabel perutan. Perintah mana yang digunakan administrator untuk memeriksa bahwa antarmuka keluar dengan aktif, ya, yang dimana show IP brief jawabannya. Number 4, a static root has been configured on root. However, the destination network no longer exit with what should an administrator do to remove the static root from the routing table, yang dimana rute statis di sini telah dikonfigurasi pada router. Namun jaringan tujuannya tidak ada lagi apa yang harus dilakukan administrator untuk menghapus, yang dimana yang udah jelas di sini bukan change, nothing ataupun yang lain, yaitu di sini jawabannya remove the root using the no IP root command, menggunakan command IP root. Nomor 5, which statement describe the scan of process executed by a router when it's retrieve a packet from a host to be delivered to a host on another network? The answer is it's the encapsulates the packet, select the approach path, and encapsulates to packet forward is toward to destination host, yang dimana di sini jawabannya. Number 6, yaitu a network engineer is the show CDP network command on server network device during the process of network documentation. What is the purpose of performing this command?
yang dimana seorang teknisi jaringan di sini mengeluarkan perintah CDP netboard yang pada beberapa perangkat jaringan selama proses dokumentasi jaringan apa tujuan menjalankan perintah ini, yaitu to obtain information about directly connected Cisco device di sini. Yang untuk mendapatkan informasi tentang perangkat Cisco yang terhubung langsung. Nomor 7, network administrator notice that a correctly entered static route is not the routing table. What to router command would an administrator use to determine is if the exit interface was up and the next hop address is available. The answer is ping and so IP interface brief. Di sini nomor 8, network administrator has entered the following command IP route 192.168.10.4 dengan subnetnya yaitu 255.255.2.255.255.192 dengan serial 001. When the network administrator enters the command show IP route, the route is not the routing table. What should the administrator do next? Ketika administrator jaringan memasukkan show IP routing command, maka rute tersebut tidak akan ada di dalam tabel routing. Apa yang harus dilakukan seorang administrator selanjutnya? Yaitu di sini memverifikasi date serial 01 yang sudah ada di sini dengan interface is aktif dan available, yang dimana verifikasi bahwa antarmuka serial 001 ya dengan interface aktif dan tersedia. Nomor 9 itu what will a route do if it does not have a default route configure and a packet needs to be forwarded to a destination network that is not listed in the routing table? The answer is drop it. Last and terakhir, what does the letter C mean next to an entry is output so IP route command? Di mana apa arti dari huruf C di sini dalam output dalam output perintah show IP route di sini, yang mana untuk mengidentifikasi jaringan yang terhubung langsung ke router. It identify networknya. Oke, kita submit. Oke. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.